Kali ini kita mau bikin putu ayu. Buat teman-teman yang kepo gimana cara bikinnya, yuk pantengin terus video ini sampai akhir. Nah, untuk bahan-bahannya ada tepung terigu, gula, air kelapa, kelapa parut, telur SP pewarna pandan, garam halus, minyak makan, dan cetakan putu ayu. Nah, untuk cara bikinnya, yang pertama kita pecahkan 1 butir telur ke dalam wadah. Kemudian kita tambahkan gula, lalu kita tambahkan SP. Kemudian kita aduk menggunakan whisker. Di sini opsional, teman-teman juga bisa mengaduk menggunakan mixer ya. Oh iya, nanti untuk rincian berapa bahan-bahan yang digunakan akan aku tulis di description box. Nah, kira-kira untuk adonan tadi yang udah kita aduk menggunakan whisker jadinya mengembang putih kayak gini ya. Kemudian kita tambahkan sedikit vanila. Kemudian kita aduk lagi hingga tercampur merata. Nah, pastikan untuk teksturnya udah sama seperti yang ada pada video ya. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu mengambil kelapa parut. Di sini kita menggunakan kelapa parut yang bagian putihnya saja. Nah, selanjutnya kita pisahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Nah, di sini kuncinya resep rahasia putu ayu itu sendiri. Kita menggunakan kelapa parut yang kita taburi menggunakan garam halus. Dijamin rasanya benar-benar wonders. Nah, selanjutnya kita aduk dulu kelapa parutnya. Pastikan tidak ada garam yang menumpuk pada satu bagian kelapa. Oke, langsung aja kita masuk ke percetakan bahan putu ayunya. Di sini kita ambil air kelapanya, lalu kita kasih pewarna pandan secukupnya. Kemudian aduk hingga merata. Pastikan semua pewarna sudah teraduk hingga merata ke dalam air kelapanya. Kemudian kita ambil adonan pertama yang udah kita bikin tadi. Kemudian kita masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Lalu tambahkan air kelapa pandannya. Kemudian aduk merata menggunakan whisker. Lakukan hal yang sama hingga tepung dan air kelapanya habis. Untuk tipsnya, pastikan tepung terigu dan air kelapanya benar-benar udah tercampur dengan adonan agar tidak ada air yang menggumpal dan menumpuk di bawah adonan. Nah, sambil menunggu aduk mengaduk, mencampurkan tepung terigu dan air kelapa, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Nah, setelah adonannya kita tambahkan semuanya, nanti warna adonannya akan berubah jadi warna hijau. Nah, buat teman-teman yang suka putu ayu lebih gelap atau lebih hijau warnanya, boleh ditambahin lebih banyak pewarna pandan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap percetakan putu ayu. Nah, di sini kita ambil 1 buah cetakan putu ayu, kemudian kita olesi bagian dalamnya menggunakan minyak makan. Nah, di sini pastiin semuanya udah benar-benar menempel dengan minyak. Di sini tujuannya nanti agar kue putu ayu yang akan kita kukus tidak menempel kepada cetakannya. Tahap selanjutnya kita ambil kelapa parut, kemudian kita letakkan pada bagian bawah cetakan putu ayu. Nah, di sini teman-teman bisa meniru pada bagian videonya ya. Nah, di sini kita ambil sedikit kelapa parutnya, kemudian kita ratakan.
Lalu di sini aku rekomendasiin buat teman-teman menggunakan jari jempol atau jari telunjuk untuk menekan bagian kelapa parutnya agar nanti adonannya benar-benar padat dan tidak mudah rusak. Lakukan hal yang sama hingga kelapa parut mengisi semua bagian cetakan putu ayu. Nah, ini tahap yang paling ditunggu-tunggu nih, masukkan adonan yang udah kita bikin tadi ke dalam cetakan putu ayu. Dan di sini kita memasukkannya tidak perlu penuh karena nanti adonan putu ayunya akan mengembang. Jadi kita masukkan cuma 2/3, jadi sisakan sedikit bagian agar nanti dapat mengembang dengan cantik. Kemudian kita kukus adonan putu ayu yang sudah kita masukkan ke cetakan di atas kukusan. Kemudian jangan lupa tutupnya dikasih serbet agar airnya tidak jatuh ke putu ayu. Nah, kukus sekitar 10-15 menit dan kalau udah matang jadinya kayak gini. Nah, kira-kira untuk bolu kukus yang udah matang penampakannya jadi kayak gini. Dan tada! Putu ayu ala Waris Kacang udah jadi. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Assalamualaikum.